Ya, kita masuk kepada jawaban yang kelima. Pertanyaan yang kelima. Apakah sifat Tuhan itu berlawanan? Misalnya, jika Tuhan punya sifat maha besar, maka Tuhan juga punya sifat maha kecil. Nah, ini yang harus dikerucutkan bahwa apakah Tuhan itu memiliki apakah Tuhan itu bersifat gitu, maha besar ataupun maha kecil. Betul, pertanyaannya bagus. Artinya kadang Tuhan itu ditempatkan si maha besar, dalam bahasa Arab disebut Allahu Akbar atau Allahu Kabir atau Allahu Aljim, yang kurang lebih sama itu. Azim, Akbar, Kabir itu kurang lebih sama, besar. Maka adakah sifat berlawannya bahwa Tuhan itu adalah maha kecil gitu kan? Nah, kalau kita berbicara tentang tadi, sama sih pertanyaan, jawabannya ini sudah saya jawab di poin keempat tadi, pertanyaan keempat, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Artinya begini, kalau saya melihat antara besar dan kecil, Tuhan itu tidak bisa ditempatkan pada besar ataupun kecil. Kenapa saya katakan tidak bisa disematkan kepada besar ataupun kecil? Karena kalau katakanlah Tuhan disematkan kepada besar, ya orang akan mengatakan bahwa dia memang besar, karena bahkan dia lebih besar dari langit dan bumi. Tapi langit dan bumi ini kan tidak bisa tercipta dari sesuatu yang kecil gitu kan. Faktanya, kenyataannya bahwa sesuatu yang besar berawal dari yang kecil. Jadi besar adalah kumpulan daripada sesuatu yang kecil. Jadi kumpulan-kumpulan yang kecil, partikel-partikel terkecil atau yang paling kecil akan menjadi sesuatu yang besar. Berarti besar kesimpulannya adalah merupakan gabungan dari partikel-partikel yang terkecil menjadi satu partikel yang besar. Kan gitu analoginya. Jadi kalau misalnya ditempatkan Tuhan bersifat maha kecil, bisa juga dikatakan karena sesuatu yang besar berasal dari yang kecil. Tapi kalau saya lebih menyatakan bahwa antara maha besar dan maha kecil, ya kan, itu bukan sifat Tuhan. Lebih kepada antara kecil dan besar, dialah pemiliknya gitu loh. Pemilik dari yang besar ataupun yang kecil. Kalau saya lebih melihat kepada antara besar dan kecil adalah pemiliknya dia. Karena segala sesuatu yang besar pasti berasal dari yang kecil. Nggak mungkin yang besar berasal dari yang besar, nggak mungkin. Besar berasal dari yang kecil, dari yang terkecil menjadi sesuatu yang besar. Dan yang besar bisa menjadi sesuatu yang terkecil ketika terjadi perpecahan atau hancur berkeping-keping menjadi bagian-bagian partikel terkecil, kecil-kecil sampai bagian partikel terkecil. Jadi antara besar dan kecil merupakan dua kesinambungan, bahwa entitas yang tidak bisa dipisahkan antara besar dan kecil. Karena besar dan kecil merupakan sebuah kesepasangan. Sesuatu tidak bisa dikatakan kecil lebih baik daripada yang besar atau besar lebih baik daripada yang kecil, karena itu sebuah kesepasangan. Tanpa ada yang kecil, besar tidak pernah ada, karena segala sesuatu dimulai dari yang kecil. Sesuatu yang besar merupakan kumpulan dari partikel yang kecil mengikat satu sama lain menjadi sesuatu yang besar. Gitu kan? Jadi kalau Anda mau mengatakan bahwa sifat Tuhan itu kecil, menurut saya bukan sifat Tuhan kecil. Tuhan pemilik sesuatu, pemilik sifat kecil maupun sifat besar. Jadi tidak bisa disematkan antara salah satunya, dia pemilik keduanya. Karena ada bagian partikel yang terkecil itu adalah bagian dari Tuhan. Begitupun juga yang besar adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Maka kecil dan besar merupakan entitas dia. Tidak ada kata besar, tidak ada kata kecil, ketika yang ada cuma dia. Adanya besar dan kecil
maka tidak terlihat dia bisa dia bisa terdapat di yang kecil, atau dia bisa ada di dalam kecil, dan juga dia bisa ada di dalam yang besar, ataupun dia berada di antara yang kecil atau yang besar, karena dialah pemilik dan penguasa si kecil dan si besar, gitu bro. Ya enggak? Nah, jadi kalau Anda mengatakan pertanyaannya apakah Tuhan bisa berlawanan, misal jika Tuhan punya maha sifat besar, apakah Tuhan punya sifat kecil? Ya artinya pemilik besar dan kecil punya dia tidak bisa disematkan kecil, dia tidak bisa disematkan besar, tapi di kedua-duanya dia bisa ada di dalamnya yang kecil, dan dia juga bisa ada di dalamnya yang besar. Ataupun pemilik kedua-duanya kecil dan besar adalah punya dia. Atau bisa dikatakan ketika kecil dan besar bersatu, esensinya itu adalah dia. Ya, ketika terjadi kecil dan besar, maka tidak lagi bisa disematkan bahwa dia kecil atau dia besar. Tapi dia kedua-duanya bisa, dia bisa di antara keduanya, bahkan dia pemilik di antara keduanya, bahkan dia lebih besar dari kedua-duanya, bahkan juga dia bisa lebih kecil dari yang terkecil. Oke? Bisa terima jawabannya. Jadi kalau ditanya apakah Tuhan bisa berlawanan, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa tidak, bisa iya. Ya, karena tadi sudah saya katakan tidak bisa disematkan. Dia punya kedua-duanya, dan dia bisa di antara dua-duanya, dia bisa di antara salah satunya. Atau dia punya kedua-duanya. Itu jawabannya. Oke? Terima kasih.